Selamat datang di channel YouTube Jackson Myring. Kita masuk ke inisiasi 2, keterbagian bilangan bulat. Pada video ini kita akan belajar dua hal. Yang pertama, kita akan membuktikan salah satu teorema pada FPB yang menyatakan bahwa K kali FPB X dan Y sama dengan FPB dari Kx dan Ky untuk suatu K anggota dari bilangan asli. Untuk membuktikan A sama dengan B, kita harus membuktikan dua tahap. Tahap yang pertama, kita buktikan, saya ulangi, membuktikan A sama dengan B, kita membuktikan dua tahap. Yang pertama adalah A membagi B dan B membagi A. Pada konteks FPB ini, kita ingin membuktikan kesamaan ini, kita harus membuktikan yang kiri membagi yang kanan dan yang kanan membagi yang kiri. A membagi B dan B membagi A. Oke, sekarang kita akan buktikan yang pertama dulu. Tahap yang pertama, kiri membagi yang kanan. Untuk itu kita misalkan terlebih dahulu FPB dari X dan Y sama dengan D. Maka berdasarkan definisi dari FPB, FPB itu membagi X, D membagi X, dan D membagi Y. Selain itu juga, D dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari X dan Y. Atau secara formal kita tulis, dan ada P, Q anggota Z. Ya. Siapa yang menjamin ada ini? Karena teoremanya mengatakan bahwa jika X, Y sama dengan D, maka D adalah bilangan bulat positif terkecil yang dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari X dan Y. Yang dimaksud dengan kombinasi linier dari X dan Y adalah kesamaan ini. D sama dengan PX tambah QY. Tadi sudah kita katakan bahwa D membagi X, maka berdasarkan teorema keterbagian, KD membagi Kx. Lebih lanjut, Kd membagi Kpx. Itu akibat D membagi X. Kd membagi Kpx. Begitu pula akibat D membagi Y, maka Kd membagi Ky. Lebih lanjut, Kd membagi Kky. Ini akibat D membagi Y. Karena KD membagi KPX dan KD membagi KKY, maka berdasarkan teorema keterbagian lagi, bahwa KD membagi KPX tambah KKY. Kalimat KPX tambah KKY itu dapat kita uraikan menjadi P-nya kita taruh di depan, KX, Q-nya kita taruh juga di depan, QKY. Jadilah kalimat ini, suku ini menyatakan bahwa ini merupakan kombinasi linier dari bilangan Kx dan Ky. Ingat tadi, kombinasi linier berdasarkan teorema merupakan FPB dari Kx dan Ky. Jadi kombinasi linier Kx dan Ky itu dapat dinyatakan sebagai FPB dari Kx dan Ky. Dengan demikian, KD membagi KPX tambah KKY, dan KPX tambah KKY ini juga sama dengan KX KY, maka KD membagi KX KY. KD membagi FPB dari KX dan KY. D itu sendiri sama dengan FPB dari X dan Y. Sehingga apa yang kita ingin buktikan sudah terpenuhi, di mana K FPB X dan Y membagi Kx, FPB Kx, dan Ky. Oke, sekarang kita masuk tahap yang kedua, di mana FPB dari Kx, Ky membagi K, FPB dari X dan Y. Hampir sama sebelumnya, yang sebelah kiri kita misalkan dengan E, FPB dari Kx dan Ky kita misalkan dengan E, berdasarkan teorema keterbagian, E membagi Kx, E membagi Ky, dan E dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari Kx dan Ky. Kesamaan ini yang menyatakan E dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari Kx dan Ky. Karena E membagi Kx,
Maka berdasarkan teorema kembali, E membagi MKX. Begitu pula karena E membagi KY, maka E membagi NKY. Kita peroleh sekarang nih, E membagi MKX dan E membagi NKY. Maka berdasarkan teorema, E membagi MKX tambah NKY. Penjumlahan MKX tambah NKY itu sendiri dapat kita ubah menjadi K-nya ini kita pindah ke depan, ini juga ada K, kita keluarkan dengan sifat distributif, sehingga kita peroleh K, MX tambah NE. Kembali kita memperoleh MX tambah NE yang merupakan kombinasi linear dari X dan Y. Kombinasi linear tersebut itu sama dengan FPB dari X dan Y. Sehingga MKX tambah NKY itu dapat kita tulis atau sama dengan K, FPB, X, dan Y. Sehingga kalimat E membagi ini dapat kita tulis sebagai E membagi K, FPB, X, dan Y. E itu sendiri adalah KX, KY. FPB dari KX, KY. Sehingga apa yang kita ingin buktikan tercapai. Well done. Sehingga terbukti teorema yang menyatakan bahwa K FPB XY sama dengan FPB dari KX dan KY. Oke, kita akan lanjutkan pembelajaran ke salah satu materi dalam keterbagian, yaitu algoritma Euclides. Algoritma ini sangat bermanfaat, powerful ketika kita mencari FPB dari dua bilangan, contohnya FPB dari 963, 657. Algoritma ini dinyatakan dalam suatu persamaan iterasi dimulai dari J sama dengan iterasi itu maksudnya berulang-ulang sampai diperoleh Sn plus 1 sama dengan 0. Akan tetapi bagaimana lebih detailnya, ayo kita pelajari bersama. Ya. Jadi iterasinya mulai dari J sama dengan 0. Oke, persamaannya ini Sj sama dengan Sj plus 1, Qj plus 1 tambah Sj plus 2. Q ini adalah hasil bagi Sj dibagi Sj plus 1. Ya, ingat, Q ini hasil baginya. Sj plus 2 ini adalah sisanya. Ya. Jadi nanti kita akan tentukan siapa yang menjadi, kalau J-nya sama dengan 0, siapa yang menjadi S0, siapa yang menjadi S1. Ya. Kita mulai iterasi dari J sama dengan 0. Maka persamaannya menjadi S0 sama dengan, ini J-nya 0, 0 plus 1, S1, Q1, 0 tambah 1, tambah 0 tambah 2, S2. Ya. Yang S0-nya adalah 963 pada konteks soal ini. S1-nya 657. Mengapa S0-nya 963? Apakah karena dia yang muncul duluan? Bukan. Pada algoritma ini menyatakan S0 nilainya harus lebih dari atau sama dengan S1. Yang bahasa mudanya yang lebih besar lah nilainya, yaitu 963. Jadi, di sini kita ganti dengan 963 S0-nya, S1-nya 657. Q-nya hasil bagi 963 dibagi 657. Ya. Tentunya yang karena kita berbicara mengenai bilangan bulat, hasil baginya tentulah bilangan bulat. Oke, coba kita bagi. Saya akan menggunakan kalkulator. 963 S0 dibagi dengan S1. 657. Hasilnya 1. Jadi Q1-nya 1. 963 sama dengan 657 kali 1. S2-nya sisanya. Sisanya berarti 657 kali 1, 657. Berarti sisanya 963 kurangi 657. 963 kurangi 657. 306. S0 963 sama dengan 657. Q1-nya 1. S2-nya 306. Tada, kalimatnya menjadi seperti ini. Ya. Sekarang kita masuk ke iterasi yang kedua. Sampai kapan iterasi ini akan berhenti? Nanti kita akan tahu. J1. Berarti kalau J1, ikuti aja persamaannya. S1
S1 tambah 1, S2, Q1 tambah 1, Q2, tambah S1 tambah 2, S3. S1-nya tadi kita udah peroleh berapa? 6, 5, 7. S2-nya 3, 0, 6. Sama seperti tadi, Q2 ini berarti hasil bagi S1 dibagi S2. S3-nya sisanya. Oke, kita gunakan kalkulator. S1-nya 657 bagi 306. Berarti Q2-nya adalah 2. Q2-nya 2. S3-nya sisanya kan ya? Berarti 2 S2-nya tadi 306 kali 2, 306 kali 2, 612. Jadi S2 kali Q2, 612. Berarti sisanya adalah S1, 657 dikurangi 612. 657 kurangi 612. Ya, 45. S1-nya 657, S2-nya 306, Q2-nya adalah 2, tambah sisanya 45. Ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke iterasi selanjutnya, yaitu J sama dengan 2. Kalau J-nya sama dengan 2, maka algoritma persamaannya menjadi S2 sama dengan S2 tambah 1 kali Q2 tambah 1 tambah S2 tambah 2 S4. Ya, memang agak panjang, tapi kalau sudah terlatih akan menjadi terbiasa dan lebih cepat. Ya. Tapi kali ini saya akan coba secara bertahap. Ya. S2-nya yang mana? Kita sudah peroleh pada iterasi yang kedua 306. S3-nya sisanya tadi 45. Oke, agak tutup. Ini saya kecilin lagi. 45. Q3-nya hasil bagi 306 bagi 45. Kita bagi ya, gunakan kalkulator, bagi 45. 6. Berarti kalimatnya menjadi 306 sama dengan 45 dikali 6. 45 kali 6. 270. Berarti S4 adalah 306 dikurangi 270. 36. Ya, jadi kalimatnya menjadi 306 sama dengan 45 kali 6 ditambah 36 sisanya. That's it. Ya. Sekarang saya akan coba lebih cepat, ya, lebih cepat. Langsung kita gunakan kalkulator saja, ya. J3, S3, S4 berarti kita mulai lihat dari awal polanya ya. Ya. Yang awal itu adalah S0, S1, ini sisa. Sekarang 657 pindah ke sebelah kiri jadi 657 sama dengan yang S2 sekarang menjadi pembagi 306 kali 2 hasil bagi tambah 45. 306 sekarang menjadi yang di luar sebelah kiri, 45 menjadi pembagi, 6 hasil bagi 36. Berarti yang berikutnya, kalau kita melihat ke sini ya berarti 45, ya, tapi yang lebih mudah 45 jadi sini, 45 sama dengan 36 kita cari, 45 bagi 36, 1 ya, berarti 36 kali 1, tambah sisanya 9. Oke, 657, 306, kemudian sekarang dari yang berikut 306, 45, kemudian kita lanjut 45, 36, ya. Sekarang apakah sudah berhenti? Belum, ya. Sampai nanti akan diperoleh sisanya 0. Jadi algoritma ini, iterasi ini akan berhenti kalau sisanya yang kita peroleh adalah 0. Karena sisanya belum 0, yaitu 9, ini sisanya yang terakhir, di iterasi yang keempat atau J sama dengan 3, maka kita lanjutkan. Kalau kita lanjutkan berarti 36 sama dengan 9, 36 bagi 9, 4, 9 kali 4, 36, berarti sisanya 0. 36, 9 kali 4 sisanya 0. Sekarang berhenti. Nah, pertanyaannya,
di antara urutan iterasi mulai dari 0 sampai 4, manakah yang merupakan FPB-nya? Algoritma Euclides mengatakan jika sisa ke n plus 1 sama dengan 0, di sini Sn plus 1-nya adalah S6. Ingat ini S6, sisanya sama dengan 0. Maka FPB dari bilangan A dan B adalah Sn. Jadi ingat S6 N plus 1 berarti N-nya adalah 5. Pada konteks soal ini, FPB dari bilangan tersebut sama dengan S5. Yang mana S5? Di sini sudah jelas terlihat. S60, S5-nya adalah 9. Jadi ketemu deh FPB dari 96, 3, dan 657 adalah S5-nya, yaitu 9. Ya. Sangat powerful bukan algoritma ini? Jadi sekali lagi, ini kelihatannya memang agak terlalu panjang dan banyak menggunakan kalkulator, tapi percayalah, kalau kita sering berlatih, maka prosesnya akan menjadi lebih cepat. Oke, selamat belajar dan selamat berlatih.